Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku berada, saudaraku dimanapun berada. Kak mana ya, kalau dilihat Pak Rais itu kalian itu memang benar-benar nggak ngerti. Yang namanya akhir zaman, perang akhir zaman, apalagi dari sekarang ya. Kayak mana menatanya sebelum kalian mandi tobat. Kayak mana cara Satrio Penyengit itu akan menolong umatnya. Iya kan? Gak mana caranya Satrio Penyengit akan menolong umatnya itu. Seluruh makhluk, seluruh makhluk, bukan hanya untuk dunia. Kalian supaya beragama punya Tuhan. Supaya umat manusia ini tahu tujuan hidupnya. Kalau hanya untuk membunuh, kecil. Iya betul. Kalau hanya untuk membunuh umat manusia ini kecil. Nggak ada setelunjuk jari kecil Pak Ros ini loh. Kalau hanya untuk mengelibas, oh siapa orang tersakti, orang terkuat di tanah Jawa itu, siapa yang paling sakti? Jangankan manusia, dewa aja bisa dihancurkan. Padahal dia udah nggak makan nasi. Kalau hanya ngancurkan umat manusia, dihadapkan sama Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Allah, hancurkanlah jantung ke situ ya. Masuk kamar, bertapa. Jadi puasa artinya orang puasa itu menyucikan raga dan jiwa menghadap ibu bapak. Selama puasa zikirnya bismillah, apa artinya zikirnya? Allah Maha Pengasih. Ini udah jadi pusaka. Kalau kita tanpa nyentuh bumi berarti serangan dari angin. Kalau kita sentuh buminya, contoh kita ambil gunting, pena atau apa, kita dudukkan ke bumi. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, cocok langsung buminya 3 kali. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ucapkan salam. Aku nggak nyucuk bumi tapi nyucuk jantungnya siapa, titik-titik namanya, bayangkan. Al-Fatihah. Pasti jebol kok. Kalian nempel tanah, asalmu dari tanah. Kalian terbang ke angin, asalmu dari angin. Kamu mau lari kemana? Kalau ditembak pusaka itu. Kenapa kok Satrio Penyengit itu anak Allah? Kalau kalian hadapkan sama Allah, Satrio Penyengit Muhammad Rais, Pak Rais punya kerajaan. Kalian zikir, tirakat, berdoa, zikir, tirakat, itu jadinya pusaka. Pusakanya bisa dipegang sama Pak Rais. Makanya zikir, tirakat, puasa yang diajarkan Pak Rais itu membuat pusaka. Jadi mau apa kalian? Apa yang mau kalian pamerkan sama Satrio Penyengit Muhammad Rais? Makanya menghadap sama Allah itu ada 3 cara. Caranya kayak mana? Berdoa, zikir, berdoa sambil zikir. Yang kedua, berdoa, sholat sambil zikir. Yang ketiga, berdoa, sholat, tirakat sambil zikir. Pol ini kun payakun, nggak ada lagi selain ini. Nggak ada orang berilmu, nggak ada pangkat dan derajat. Anak kecil aja di pinggir jalan sanggup mampu menembak orang tersakti di tanah Jawa. Kan tadi bilang sama Pak, kalian selalu menyebut nama Allah, atas izin Allah, atas ridho Allah.
Allahmu itu mana? Kan nggak bisa tunjukkan. Kalau Allahnya Satria Penyingit Muhammad, roh sudah jelas ditunjukkan berkali-kali. Bumi sama angin doanya ada di innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku hidup karena Allah, aku mati kembali sama Allah. Ragaku balik ke tanah, sukmaku balik ke angin. Tapi angin yang ada di tempatnya, makanya Satria Penyingit Imam Mahdi Jurusamad Avatar ini tadi diturunkan. Bukan Allahnya itu manusia. Seperti umat manusia yang sekarang ini. Coba kalian renungkan. Allahmu itu manusia atau Allah beneran? Ibu bumi, bapak kuasa ini Allahmu. Apa itu lebak jawaban? Lebak jawabannya ya alam berikutmu nanti. Makanya dalam peperangan di akhir zaman ini tadi, ya itu tadi. Kunci masuk ke alam 10 ini tadi. Kuncinya masuk ke Lebak Jawa ini Gunung Kaf Kerajaan Allah, rumahnya para dewa ini. Makanya pendeta Peri itu gembar-gembar seperti itu. Kalau nggak mati buta dan lumpuh. Satria Penyingit mau dibuat kayak gitu. Sementara dia membuat sakit mati buta dan lumpuh. Itu melalui makhluk lain. Sanggup membuat orang ini seperti itu, nggak bakalan sanggup. Nih, yang kalian juluki dajal-dajal atau Pak Geblok yang menyerang Satria Penyingit nih di pundaknya. Kebingungan dia. Mau gigit sini, gigit pinggang, gigit sini. Ini yang rokok, yang royok istri Pak Rois. Makhluk ini suruhan umat manusia. Makanya yang namanya akhir zaman itu nanti udah nggak ada hal-hal yang seperti ini. Nggak ada. HP yang ini aja dibuat jadi error yang ini. Karena Pak Roes itu ada komen sama ratunya. Supaya ratunya nggak bisa baca. Ya kelicikan dan kepicikan manusia-manusia yang bersekutu sama iblis atau dajjal inilah musuh kita. Supaya umat manusia itu beragama tak bertuhan. Tuhannya tetap iblis. Makanya Pak Ros itu kalau di IKN itu selalu dijegal-jegal. Itu loh yang harus kita bunuh. Sementara IKN Kesatria itu, ya kan, yang punya channel IKN Kesatria itu digendam sama tikus-tikus ini. Supaya Satria Penyingit itu nggak muncul. Makanya diajarkan sama Satria Penyingit Muhammad Rais, kalian itu kalau puasa jangan bisu. Mana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci. Aku minta sama Engkau ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apa. Dan sembuhkan ya Allah penyakit yang di sekujur tubuh. Jadi kalian itu akan dijaga dan dilindungi sama angin dan bumi ini tadi. Kalau ilmu kebal yang dimiliki oleh kiai itu bantuan iblis atau dajjal. Itu masih bisa ditembus. Senjata api aja bisa nerobos badan dia. Makanya kakek kita itu membuat pusaka itu ya seperti itu. Buat keris-keris itu supaya jebol. Supaya nggak bisa ditangkap sama dajjal ini, makhluk ini tadi. Kalau mau dihunuskan ke dalam tubuhnya itu supaya nggak jebol. Kalau mau ngoyak-ngoyak badan Arya mah gampang. Kalian buat pusaka sendiri kan bisa. Leluhur kita dulu bisa kok buat keris yang ada kekuatan kayak ini. Nah keris itu dikasih makan, dikasih kekuatan kayak itu supaya jebol untuk ngunus orang itu. Tapi kalau pedang-pedang biasa, parang-parang biasa, yang buatan pandai yang tajamnya minta ampun, bahkan untuk silet aja seperti silet tajamnya, tanpa dibacakan doa yang nggak mampu, jebol dia. Karena itu namanya sudah dikasih nama dajjal itu ya seperti itu. Kayak mana cara fitnahnya dia sama kiai itu, kiai yang merasa dirinya kebal itu sama santri-santri.
Katanya kalau kita percaya sama keris ini musyrik. Padahal dia takut sama keris ini karena bisa membobol raga dia kalau dihunuskan. Makanya sholat itu tadi, sholatnya Pak Ros itu gak bisa untuk sembarangan. Kita menghadap Ibu Bumi Bapak Angkoso ini tadi gak bisa sembarangan. Pasti kena. Tengok masjid, yang namanya masjid, keluar sama berhadapan sama Allah, disolati jamaah. Enggak disolati, dikirim doa aja. Akhirnya dia jatuh sakit. Ya nggak tahu kayak mana caranya Allah, bumi sama angin ini menghancurkan dia. Yang jelas dia pasti kena malapetaka. Entah melalui hambanya yang dari sinilah, entah dari hambanya yang dari sinilah, entah melalui makhluknya yang inilah. Loh, seperti itu. Contoh nih, kalian musuhnya Pak disolati sama Allah. Nanti ada entah dari mana caranya Allah ini tadi menghancurkan dia. Bisa dimasukkan ke dalam jurang naik Honda, bisa ditumburkan kemana dia. Makanya sholatnya Pak Ros itu berbeda sama sholat kalian. Karena Satrio Benyingit itu akan meluruskan ini tadi. Makanya Satrio Benyingit itu nggak mau adu debat sama kalian itu. Nggak mau ikutin. Tapi tunggu sampai ratunya ini duluan. Karena ratunya ini tadi wakilnya bumi. Wakilnya Ibu Pertiwi. Kenapa kok Satrio Benyingit bodoh? Karena kalau memang bisa terjadi di tahun ini, bisa terjadi di kehidupan yang sekarang ini, supaya manusia itu beragama punya Tuhan. Nah, memang benar ratunya itu menghubungi Satrio Benyingit Muhammad Rais itu namanya tidak angan tidak jago dan tidak yang jadi gagak berkeluar. Satrio Benyingit sama Imam Mahdi, Budak Angon sama Budak Jangkutan ini tadi udah pergi membuka lahan baru di Lebak Jang. Ini kalian masih sibuk kowar-kowar, sibuk menceritakan Satrio Benyingit sama Imam Mahdi, sementara kedua orang ini tadi udah membuka lahan baru. Kalau Satrio muncul ke publik itu nggak mungkin. Karena Satrio Benyingit pemimpin akhir zaman. Makanya nanti di pergi apanya di Bali sana, cara baiknya di sana. Membuka lahan barunya nanti bisa. Karena Satrio Benyingit Budak Angon sama Budak Jangkutan ini, walaupun dia bersatu, dia ini akan mendapatkan cobaan juga. Ini akan diuji kemampuannya ini. Kedua insan ini tadi nanti akan diuji kemampuannya. Kemampuan dalam perjalanan kehidupan dia itu akan diuji. Pasti ada tantangan, rintangannya itu pasti ada. Apa kalian pikir Satrio Benyingit muncul buka dana amanah bagi-bagi untuk kemaslahatan umat? Wah, kawan. Ya kalau kalian ada Satrio Benyingit selain Satrio Benyingit Muhammad Rais, kalau ada Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kaki Buddha Matra selain Muhammad Rais, ya silakan kalau bisa.
Kalau yang ikut Satria Pinggir Mahamara, buang semua kitab-kitabmu, buang semua pusaka-pusakamu, buat pusaka baru. Itulah namanya semua serba baru, agama baru. Makanya kitab ini juga nggak bisa dirubah-rubah. Kalau apa sudah ngomong MC Mayakala, enggak MC Mayakala, memang itu kitabnya di situ, kitab awal akhirnya. Orang Pak Ros nikahi MC Mayakali aja, kalau memang dia itu menghubungi Pak Ros, cuma dikasih seperangkat alat sholat, tapi dia mandi dulu. Karena Siti Hawa makan buah goldi, jadilah raka, jadilah bumi. Makanya Satria MC Mayakali itu wakilnya bumi, wakilnya Ibu Pertiwi. Yang mau percaya silakan, nggak percaya juga silakan. Aku mah nggak pernah maksa. Kamu mau hujat Pak Rois, mau fitnah Pak Rois, mau ngapain ngatain, ya silakan. Tapi resiko kan ditanggung sendiri. Kalau bagi aku membunuh itu nggak berarti dosa. Kalau orang-orang zalim yang dibunuh itu malah mendapatkan surga. Ya dulu contoh, kalau kiai dulu zamannya Soeharto dulu, zaman PKI dulu nggak dibunuh, udah jadi binatang. Makanya dalam PKI dulu kiai dimasukkan dalam kan masa kiai kok ngajarkan maksiat sih? Dulu zaman sebelum Gistok dulu, kalau memang kalian bisa nerawang, katanya kalian bisa nerawang. Di tanah Jawa itu salah ngomong aja langsung mati. Ya sekarang ini juga sama. Makanya kita bilang sama Satria Pinggir Mahamara, kalau hanya virusmu itu kecil, semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kalian nggak bakalan bisa nangkal serangannya Satria Pinggir Mahamara, nggak bisa. Jebak-jebakanmu gampang, kelemahanmu itu banyak. Kamu itu nggak bisa berbuat apa, lemah kalian.